agama Buddha yang datangnya dari Provinsi Riau, yakni Bapak Arjoko SPD MM. Selamat datang Pak di Desa Sesat, Kabupaten Pulau Meranti. Yang sama-sama kita hormati juga anggota Dewan DPRD Kabupaten Pulau Meranti, yakni Ibu Cucu. Juga beliau selaku pembina agama Buddha Metria, Ibu ya, di agama Buddha. Dan saya hormati juga Ibu penyelenggara agama Buddha, yakni Ibu Metawati. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sesat. Izin Pak, kami melaksanakan kegiatan agama di hari libur di tempat Bapak. Kemudian saya hormati dari pihak keamanan, jadi Kamtibmas. Kemudian yang saya hormati tokoh agama Buddha dari Yayasan Penyuluh Agama Buddha, kemudian guru agama Buddha, kemudian juga yang saya hormati umat Kristiani yang ada di Desa Sesat, kemudian Bapak Ibu donatur dari agama Buddha yang ada di Desa Sesat. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahmi, bermuajahah di antara kita. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Sehat? Alhamdulillah, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita masih diberikan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, jamaah agama Buddha. Ceritanya ketua panitia itu memang luar biasa dan itu memang harus dilakukan. Itu adalah proses yang Bapak Ibu selaku umat Buddha memang harus merasakan. Kalau langsung saja saya rasa begitu langsung simsalabim nampaknya tidak mungkin. Itu memang harus proses dan memang harus dilakukan. Karena saya teringat sekali saya waktu dengan Bu Meta datang ke Desa Sesat pertama sekali. Waktu itu di aula sosial. Waktu itu dengan, kalau nggak salah yang disampaikan tadi, bersama dengan Dirjen Bimas Buddha waktu itu nggak salah, direkturnya ada Kamtib. Memang di sana. Waktu itu bersamaan dengan peninjauan lokasi yang ada di Betik. Nah, waktu kalau nggak salah saya demikian. Kami datang, izin Pak Kades waktu itu, apakah Pak Jumet Kades belum, saya belum tahu. Dan berdirinya tempat sekolah agama Buddha Minggu hari ini 9 tahun yang lalu sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena waktu itu saya datang dengan Bu Metawati kemari dengan keprihatinan lokal atau gedung ini, dengan peserta didiknya waktu itu dengan keprihatinan, hari ini tampil luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Ini prestasi yang luar biasa di umat agama Buddha. Karena 9 tahun yang lalu dengan hari ini, dengan corak marutnya dalam melaksanakan pembangunan spiritual, hari ini dengan tampilan-tampilan anak-anak kita hari ini memang luar biasa. Saya aplaus untuk kita semua hari ini. Ini kerja daripada teman-teman, baik penyuluhnya, penyelenggaranya, dan kolaborasi di antara kita semua hari ini diwujudkan dengan penandatanganan perasa. Tidak salah di tahun 2025 awal tahun, bagaimana meningkatkan ritual keagamaan agama Buddha yang ada di Desa Sesat. Saya paham, saya mengerti dari rangkaian-rangkaian dari perjalanan agama Buddha yang di Desa Sesat hari ini menunjukkan bagaimana tekad
untuk membangun kerohanian. Mental agama umat Buddha hari ini sudah berdirinya megah wihara hari ini. Tolong saya berpesan untuk kita semua, jangan berdiri kokoh, berdiri tegak lurus hampir menelan biaya 700 sudah, tapi kosong umat untuk menjalankan aktivitas keagamaan. Mari kita berdoa tempat ibadah kita. Mari kita isi tempat ibadah kita untuk bagaimana meresapi rohani yang ada di dalam diri umat Buddha, untuk berdoa bersama untuk negara kita, untuk umat kita, untuk bangsa kita, untuk negeri kita, selalu dalam kedamaian, selalu dalam kesejahteraan, selalu dalam kerukunan yang kita harapkan, perdamaian di dalam bingkai negara Republik Indonesia. Ini cita-cita bangsa. Tidak ada kita mengenal ras, suku, agama hari ini. Yang kita kenal adalah hari ini bangsa Indonesia diberikan kesempatan untuk menganut agamanya dan diakuinya paham-paham yang lain di negara Republik Indonesia. Untuk itu saya bersyukur hari ini sudah akan ditandatangani prasasti hari ini. Tapi yang lebih penting hari ini, bagaimana wihara ini diisi untuk kebaktian agama. Ini kerja kita, ini tanggung jawab kita. Ada penyuluh agama Buddha, ada daripada agama-agama Buddha, tolong isi wihara kita dengan kebaktian agama. Jangan aja bangunan yang megah mentereng tapi tidak pernah berisi, itu pengorbanan yang sia-sia pada donatur yang telah memberikan sumbangsi kepada tempat ibadah kita. Ini harapan kami selaku Kementerian Agama. Kami berharap kiranya tempat ibadah ini tidak hanya sebatas bangunan, tapi bangunan ini harus diisi umat Buddha, mengisinya dengan ritual keagamaan yang memang pantas diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan doa-doa yang kesemuanya hari ini, dengan doa dan permohonan kita hari ini, negara kita, kampung kita dalam kedamaian dan kesejahteraan untuk umat kita di negeri yang kita cintai, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sering bergandengan tangan turun ke lapangan dengan Bu Meta, wakil selaku penyelenggara agama Buddha, baik itu di berbagai kegiatan. Paling tidak di desa sesat ini, paling tidaknya ke depan kita bisa melihat kalau memang kita bisa menciptakan kampung kerukunan. Pak Jumil selaku kepala desa, mohon izin, ini paling tidaknya harus kita ciptakan bersama. Karena memang petunjuk yang ada di desa atau di kampung kerukunan itu harus ada tempat ibadahnya paling kurang 6 atau 5 agama yang memang yang ada di tempat itu. Ini jadi yang ada di sini cuma gereja ada Pak, masjid ada, berarti wihara ada, berarti masih kurang Pak. Nah, karena agama Hindu di sini cuma ada 7 orang Pak, di Meranti cuma 7 orang Pak agama Hindu. Nah itu toko Kalimas, Banyumas, itu cuma yang agama Hindu, cuma itu yang ada. Jadi kemarin kami komunikasi dengan beliau, agama umat Hindu, biarlah Pak kami beribadah di tempat kami saja, di rumah kami, itu yang dilakukan. Makanya untuk di Meranti umat Hindu memang hari ini belum ada tempat ibadahnya, tapi di tempat dupa-dupanya ada di tempat rumah beliau. Maka kami berinisiasi kalau memang bisa memungkinkan ada desa yang sudah ada 4 atau 5 tempat ibadah, rumah ibadahnya, maka kita dorong untuk menjadikan daerah itu daerah yang namanya bagaimana kita menciptakan rumah tempat ibadah kedamaian dalam desa, yang desa itu menjadi tujuan pokok daripada kedamaian di dalam negara bingkai negara Republik Indonesia. Kalau di sini masih belum memadai, makanya kita kemarin mendorong juga ada di
desa Kecamatan Rangsang Pesisir itu desanya mana? Sonde. Sonde ya, iya. Tapi masih 4 juga, belum cukup 5, kan masih 4 itu. Jadi memang untuk Meranti memang masih tertata-tata kita untuk melakukan itu. Kalau di Selat Panjang itu bukan desa, itu dengan kelurahan, desa tidak terpenuhi. Ya? Bapak Ibu yang berbahagia, itu harapan kami setelah diresmikan, tolong juga jaga bangunan ini supaya terawat dengan rapi, dan kami berharap umat agama Buddha mari sama-sama meningkatkan daripada ibadahnya, kebersamaannya, silaturahminya, terutama bagaimana membangun ekonomi umat hari ini. Bagaimana membangun ekonomi umat Buddha hari ini? Mari kita bersinergi dengan lembaga yang ada, membangun melalui wihara, bisa membangun komitmen bersama bagaimana ekonomi umat Buddha itu bisa berdiri bersama, membangun bersama untuk kebersamaan umat, bahwa umat Buddha juga punya kemampuan membangun ekonomi umat di desa sesat yang kita cintai ini. Dengan kebersamaan, dengan kita membangun ekonomi, maka Indonesia akan melihat dari sisi kampung kecil ini akan meningkatkan ekonomi, bahwa keberadaan umat Buddha juga menjadi perhitungan negara dalam membangun ekonomi umat ke depannya. Ini saja yang perlu kami sampaikan untuk kita bersama. Sukses untuk kita semua, selamat untuk kita semua atas terselenggaranya penandatangan prasasti untuk umat Buddha yang ada di Sesasap. Mudah-mudahan hari ini dan kelanjutannya dan seterusnya bahwa umat di Sesasap selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Namo Buddhaya. Selamat siang.